Ini Samsung Galaxy A06, smartphone 1 jutaan terbaru dari Samsung yang mengandalkan sistem keamanan Samsung Knox yang itu biasanya ada di HP-HP Samsung menengah ke atas ya. Smartphone ini sudah saya gunakan sekitar 2 mingguan, jadi akan saya bahas juga berdasarkan penggunaan saya dan bagaimana nih mengenai kualitas keseluruhan dari Samsung Galaxy A06 dan apakah Samsung Galaxy A06 menjadi smartphone yang layak untuk dibeli? Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya nih buat kamu yang belum subscribe, dong tekan tombol subscribe-nya lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Dan untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Bagian pertama yang saya suka dari HP ini, walaupun hadir di kelas entry level, saya melihat di sini Samsung tetap memberikan ataupun menghadirkan smartphone dengan desain yang benar-benar terbilang nyaman walaupun saat saya gunakan itu dalam waktu yang lama. Selama penggunaan, bodi HP ini masih memberikan kesan yang kompak, desainnya terbilang tipis 8 mm dan bobotnya ini kategori ringan dengan 189 gram. Kehadiran finishing garis-garis membentuk sedikit gelombang membuat HP ini terasa nyaman di tangan dan tidak terlalu mudah licin. Mengenai desain back cover buat saya sih ini terlihat standar namun tetap terlihat bagus ya dengan hadirnya dua buah lingkaran dan LED flash di pojok kiri atas dan tulisan Samsung di bawah. Walau hadir sebagai HP murah, Samsung memberikan interface yang bagus yaitu hadirnya dua mikrofon dilengkapi noise cancellation yang berguna menyaring noise saat melakukan percakapan via telepon sehingga menghasilkan audio jernih ke penerima telepon. Selain itu, pada sisi kanan akan menemukan tombol volume dan tombol power sekaligus sensor sidik jari dengan respon baca kategori cukup akurat dan cepat. Sisi bawahnya ini selain ada mikrofon terdapat speaker, port jack audio, dan port USB-C untuk pengisian baterai dan support juga USB OTG. Sementara di sisi kiri hanya ada SIM tray dengan 3 slot. Bila melihat bagian depan, disinilah Samsung itu menurut saya ya belum berani memberikan tampilannya itu agar terlihat kekinian. Di mana Samsung Galaxy A06 masih membawa model layar U-Display yang dikelilingi frame hitam buat saya ini kategori cukup tebal ya. Walaupun begitu, saya nggak pernah terganggu akan kehadiran U-Display-nya ini dan frame hitam. Tapi mengenai kualitas layar, Samsung selalu memberikan kualitas yang terbilang bagus menurut saya. Mulai dari ukuran 6,7 inch memberikan tampilan kategori luas. Lalu dipadu panel PLS TFT yang mampu memberikan tampilan dengan warna yang cerah dan resolusi HD+, di mana di sini mampu memberikan ketajaman yang masih enak dilihat. Tidak sampai di situ saja, Samsung Galaxy A06 sudah support multitouch 10 jari dan layarnya ini juga sudah bersertifikasi Wideframe L1. Jadi, layar smartphone ini mampu memberikan tampilan HD saat streaming film melalui Netflix, HBO Go, dan sebagainya. Pindah ke bagian software, Samsung Galaxy A06 menggunakan tampilan antarmuka One UI 6.1 yang berjalan pada Android 14. Dan yang saya suka ya dari Samsung ini walaupun ini lagi-lagi smartphone di kelas entry level, Samsung Galaxy A06 ini dijanjikan oleh Samsung akan mendapatkan 2 kali pembaruan Android dan 4 tahun security patch. Jadi nanti mentoknya akan di Android 16. Buat saya sih ini poin yang bagus untuk smartphone di harga 1 jutaan. Mengenai fitur yang dibawa, kategori banyak untuk HP 1 jutaan. Misalkan itu HP ini sudah support multi-window dan tampilan pop-up untuk aplikasi Messenger. Navigasi gestur juga tersedia, mau dual Messenger juga ada. Kalau untuk screen recording tidak tersedia. Sementara di bagian performanya ini Samsung Galaxy A06 ya buat saya sih agak disayangkan juga ya karena mengandalkan chipset yang terbilang jadul ya MediaTek Helio G85 dipadu CPU octa-core RAM-nya ini hanya 4 GB dengan pilihan storage 64 dan 128 GB. Mengenai kualitas performa yang dihadirkan sebenarnya ini kategori terbilang nyaman dan cukup lancar ya. Hanya saja saat ada beberapa poinnya nih yang bisa saya bilang sih mesti bersabar sampai aplikasinya itu benar-benar terbuka. Yaitu misalnya saat melakukan multitasking dan buka aplikasi. Ini juga berlaku saat buka game. Ini benar-benar butuh kesabaran. Tapi kalau sudah masuk di dalam permainan, performa yang dibawa termasuk bisa diandalkan. Misalnya saat saya ngegame Mobile Legends pada pengaturan grafiknya sedang, frame rate-nya tinggi dan HD mode-nya aktif. Game bisa berjalan di 60 fps. Hanya saja kadang di dalam game itu akan beberapa kali ya terjadi frame turun ke 30-an. Khususnya ini saat perang-perang yang terbilang agak ramai.
Saat saya main Mobile Legends 2 match sekitar 30 menitan, rata-rata FPS yang saya dapatkan itu di angka 50,1 poin. Lalu saya coba main eFootball pada pengaturan grafik standar dan frame rate-nya ini 60 fps. Memainkan game ini kategori cukup nyaman, walaupun di dalam permainan beberapa kali saya menemukan frame drop terjadi. Memainkan game ini sebanyak 2 match sekitar 24 menitan menghasilkan rata-rata FPS-nya itu 51,9 poin. Dan terakhir itu game yang sering saya mainkan, Into the Dead 2 selama 20 menit, kategori nyaman walaupun di dalam game akan menemukan yang namanya frame drop. Urusan mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video, Samsung Galaxy A06 mengandalkan kamera beresolusi 50 megapiksel sebagai lensa utama di belakang, ditemani lensa makro 2 megapiksel dan 8 megapiksel pada kamera depan. Fitur-fitur yang dihadirkan kategori bagus untuk HP 1 jutaan, mulai dari perekaman video kamera belakang support 60 fps, lalu mode night dan hyperlapse bisa digunakan pada kamera depan. Fitur Pro yang dibawa memiliki pilihan yang banyak, seperti shutter speed-nya itu maksimalnya 10 detik dan ISO-nya ini 3200. Mengenai hasil foto ini kalau buat saya ya kategori bagus di kondisi cahaya yang berlimpah. Fotonya itu terlihat apa ya dengan warna yang natural, lalu detailnya juga masih bisa saya bilang dapat ya untuk HP 1 jutaan. Sementara di kondisi cahaya seadanya masih bisa dikategorikan bagus dengan warna tidak menurun walaupun detailnya sudah pasti menurun. Tapi kalau sudah masuk kondisi low light, di sini baru kelihatan kualitas kamera dari HP entry level. Noise pasti bermunculan dan detailnya ini nih pasti hilang. Hasil perekaman video kamera belakang Samsung Galaxy A06 di resolusi Full HD 60 frame per second ya. Tidak ada untuk mengaktifkan yang namanya AIS. Oke, untuk autofokusnya termasuk kategori bagus. Ya, kurang lebih ya seperti ini dia untuk hasil perekaman videonya. Ini hasil perekaman video dari kamera depan, resolusi mentoknya di Full HD 30 frame per second. Nah, untuk sebelum merekam video itu kamu bisa mengaktifkan yang namanya filter dan ataupun beauty. Saat fitur tersebut diaktifkan, perekaman video masih tetap bisa di Full HD 30 frame per second ya. Seperti saat ini saya mengaktifkan beauty. Ya, kurang lebih seperti ini dan saya akan coba untuk membelakangi cahaya matahari ya seperti ini. Oke, itu dia untuk hasil perekaman videonya. Mengenai daya tahan, Samsung Galaxy A06 mengenalkan baterai 5000 mAh. Selama penggunaan saya, daya tahan baterai yang dibawa termasuk bisa diandalkan ya. Screen on time yang bisa saya dapat itu 8 jam dengan diselingi game Mobile Legends sekitar 3 match. Kalau dari rincian yang pernah saya cek langsung ya, main Mobile Legends 2 match sekitar 30 menit menghabiskan baterai sekitar 11%. Main eFootball sebanyak 2 match sekitar 24 menit menghabiskan baterai sebanyak 6%. Dan terakhir itu main Into the Dead 2 selama 20 menit, baterai berkurang 5%. Bagian yang kurang dari HP ini ya tidak adanya NFC, terus speaker yang dihadirkan hanya satu dan kualitasnya sedikit cempreng, yaitu saya dapatkan ketika main game Into the Dead di mana suara tembakannya itu pada volume maksimal benar-benar kurang nyaman terdengar di telinga saya. Seperti saya bilang di awal tadi ya, ini HP 1 jutaan Samsung yang mengandalkan sistem keamanan Samsung Knox. Di mana dengan sistem keamanan tersebut, kamu bisa yang namanya memblok APK yang masuk ya biasanya itu sering melalui aplikasi Messenger WhatsApp ya. Dan yang kedua yang namanya secure folder. Tapi mohon maaf di sini saya tidak bisa menjelaskan secara rinci karena selama penggunaan saya juga sistem keamanan tersebut tidak pernah saya aktifkan ya. Itu aja sih yang bisa saya bagikan mengenai smartphone ini. Kalau untuk kesimpulannya, bisa saya bilang Samsung Galaxy A06 ini bukan dikhususkan bagi mereka kaum mendang-mending atau bagi mereka yang ingin mencari performa di harga 1 jutaan. Jadi HP ini lebih kecocok ya buat penggunaan-penggunaan santai.
bisa juga ini cocok banget buat kalian yang ingin menghadiahkan ke orang tua kalian yang mungkin tinggal kalian itu jarak jauh, jadi tetap bisa berkomunikasi dan HP ini juga cocok sebagai smartphone kedua kalian untuk penggunaan yang lebih santai. Ya, itu dia dan kamu punya pertanyaan ataupun kritik saran tulis saja pada kolom komentar. Dan jangan lupa juga supportnya ya dengan menekan tombol subscribe. Lalu jika kalian suka video ini jangan lupa menekan tombol like. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.